Salam sejahtera jemaat sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama sehati berdoa biar Tuhan menolong setiap kita untuk mengerti dan melakukannya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini dalam rangkaian peringatan Jumat Agung dan Paskah. Kami kiranya boleh diberikan pencerahan, pemahaman akan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami untuk boleh berjalan dalam iman percaya yang lebih kuat lagi. Berkatilah kiranya perenungan pada kesempatan ini, supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, mari kita sama-sama kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang diambil hari ini dari Injil Markus pasal ke-15 ayat yang ke-42 hingga 47. Silakan kita bisa melihat bersama-sama dan saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat dikasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam perikop yang kita baca ini jelas bicara mengenai peristiwa kematian Yesus. Saudara, kematian Yesus adalah sebuah peristiwa yang sangat penting di dalam iman kepercayaan kita. Yesus bukan saja datang ke dalam dunia, mengajarkan kebenaran, melakukan mujizat, tetapi jelas yang lebih penting lagi dengan misi agung yang mulia, yaitu memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Supaya melalui kematiannya saudara dan saya boleh ditebus, diampuni, dan didamaikan dengan Allah. Saudara, kematian Kristus penting karena tanpa kematian itu tidak mungkin kita dapat memperingati kebangkitan Yesus yang akan kita rayakan esok, yaitu sebagai hari raya Paskah. Dalam bacaan kita menemukan ada seorang yang bernama Yusuf, orang Arimatea. Saudara-saudara, menarik sekali. Pada waktu Yesus yang tergantung di atas kayu salib menghembuskan nafasnya, mati dalam kemanusiaannya. Lalu dikatakan Yusuf pun memberanikan diri datang menghadap Pilatus, penguasa pada waktu itu, untuk meminta izin supaya boleh jasadnya diturunkan dan dibaringkan dalam sebuah kuburan. Ini adalah sesuatu yang bukan kebetulan, tetapi memang merupakan sebuah nubuatan yang jelas di dalam kitab suci bahwa Yesus Mesias yang dihukum mati itu ada di antara para penjahat dan kemudian dikuburkan dalam sebuah kubur yang dipinjamkan. Menarik sekali bahwa nubuatan ini sudah disampaikan ratusan tahun sebelumnya dan Yesus menggenapinya di dalam kematiannya, saudara. Saudara sekalian, kematian Yesus bagi banyak orang bisa saja mungkin dianggap sebagai sebuah kekalahan. Barangkali pemimpin agama pada waktu itu senang dan mereka merasa bahwa mereka telah berhasil untuk bisa mengegolkan permintaan mereka, yaitu supaya Yesus disalibkan, dan memang itu terjadi. Bagi mereka, Yesus adalah tokoh yang gagal, berakhir dalam kematian. Sebagian orang lagi mungkin menganggap itu adalah sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin seorang yang mengklaim diri sebagai anak Allah atau
paling tidak dianggap banyak orang sebagai nabi utusan, harus berakhir dalam kematian yang begitu tragis di antara para penjahat. Tetapi saudara sekalian, meskipun banyak orang yang menolak, menganggap kebodohan, yang menganggapnya sebagai sesuatu yang menghinakan, tapi ada seorang yang kita temukan di sini bernama Yusuf, yang memiliki justru sebuah keyakinan kepercayaan. Pada waktu Yesus hidup melayani, Yusuf mungkin belum berani secara terang-terangan, belum masuk sebagai bagian daripada murid Yesus. Tetapi saya percaya bahwa pada waktu kematian Yesus disalib, Yusuf tentu ada hadir di tempat itu, menyaksikannya. Dan peristiwa yang disaksikan oleh Yusuf itu telah menggugah hatinya, menyentuh hatinya. Seperti yang juga dialami oleh kepala pasukan. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, bahwa ada seorang kepala pasukan yang berdiri ketika melihat Yesus mati. Dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saya yakin ini juga yang telah menjamah hati Yusuf, menguatkan dia. Bagaimana seorang yang diperlakukan dengan begitu tragis, yang begitu tidak adil, disalibkan, masih dapat berseru dari atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Yusuf semakin diyakinkan bahwa ini dia adalah Mesias, seorang tokoh besar yang agung, yang mulia, yang pantas seharusnya mendapatkan perlakuan yang setidak-tidaknya diperlakukan dengan baik pada saat dia mati, dikuburkan dalam sebuah kuburan layaknya. Saudara, pembacaan kita mengatakan bahwa pada waktu itu adalah menjelang hari Sabat. Kemungkinan besar itu adalah sekitar jam 3 sore. Berarti masih ada tersisa waktu yang singkat, barangkali 3 jam, menjelang jam 6 malam. Maka itu akan masuk pada hari Sabat. Dan jikalau hari Sabat sudah terjadi, maka orang yang digantung di atas kayu salib itu akan dibiarkan tergeletak. Dan itu tentunya akan membusuk di atas kayu salib, menjadi makanan yang empuk bagi burung-burung di udara, burung-burung pemangsa, dan juga bagi yaitu binatang liar seperti anjing dan sebagainya. Tapi Yusuf seorang yang dikatakan, walaupun dia seorang yang merupakan bagian dari organisasi yang kita kenal sebagai Sanhedrin, atau dalam bacaan kita dikatakan yaitu salah satu daripada pemimpin agama, salah satu daripada anggota majelis besar yang terkemuka. Tapi Yusuf ini tidak sama dengan para pemimpin lainnya yang membenci Yesus. Justru dia bersimpati, dia merelakan kuburannya untuk dipakai buat jasad Yesus. Saudara, ini sesuatu yang indah sekali. Yusuf tahu dia berjumpa, berhadapan dengan Sang Mesias. Imannya mulai tumbuh dan dia memberikan penghormatan yang sepantasnya. Saudara, peristiwa kematian Yesus bukanlah sesuatu yang sekedar ilusi atau hoax ataupun sebuah keyakinan yang tidak berdasar, tapi sebuah kenyataan realita yang sangat penting. Ia rela memberikan nyawanya sendiri, membuktikan akan cinta kasih Allah yang luar biasa indahnya. Begitu besar kasihnya sehingga ia merelakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, sekali lagi kisah ini memberikan kepada kita sebuah kesadaran, menggarisbawahi akan kasih Allah yang tak terbatas, yang tak bersyarat itu. Kalau hari ini saya berkata kepada saudara, saya mengasihimu, saudara bisa mengatakan, apa buktinya? Saya katakan, oke, saya keluarkan dompet di kantong saya, mengatakan, ini seluruh uang yang ada di dompet kuberikan padamu. Apakah itu cukup, saudara? Apakah itu sudah merupakan pernyataan kasih yang paling besar? Tentu belum. Saudara bisa mengatakan, ya ini hanya baru dompet uang. Kalau saya mengatakan, oke, saya punya mobil
ini kunci saya berikan padamu, itu pun pasti belum cukup. Bahkan saya bisa saja membawa seluruh surat berharga, sertifikat, rumah, semuanya saya serahkan. Apakah itu sudah merupakan puncak daripada kasih cinta padamu? Belum juga, saudara. Tapi sampai pada waktunya ketika yang paling berharga, yang terpenting, ketika seseorang rela mengorbankan nyawanya, memberikan dirinya. Saya rasa disitulah tidak ada lagi pengorbanan yang lebih besar, yang lebih berharga selain nyawa yang diberikan. Dan itulah yang Yesus lakukan, berikan bagi saudara dan saya. Dia telah memberikan nyawanya, disalibkan mati bagi kita. Inilah bukti cinta kasih Allah yang indah, supaya kita tidak lagi harus terpisah dari Allah, tidak lagi harus hidup dalam belenggu dosa, tapi ditebus menjadi milik kepunyaan Allah. Mari dengan penuh iman dan sukacita kita songsong, kita sambut hari Paskah besok. Yesus yang mati adalah juga Yesus yang bangkit mengalahkan kematian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya kami hari ini kembali diingatkan cinta kasih-Mu yang luar biasa. Sebagaimana kasih-Mu telah menyentuh hati Yusuf dari Arimatea, yang rela memberanikan diri datang menghadap penguasa, mengambil resiko, memberikan tempatnya, kuburannya yang berharga untuk Sang Juru Selamat. Hari ini biarlah kami pun dapat mengambil langkah iman dengan kerelaan juga, memberikan hidup kami, diri kami bagi-Mu, yang sudah lebih dahulu telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan kuatkan iman setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.